Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamorian dan PA Mentok TV. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ibu Haja Umi Salama Tatroman, Sarjana Hukum, Master Hukum. Panitra Pengadilan Kepulauan Bangka Belitung. Kita mulai perbincangan singkat kita sore ini, Ibu. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Pan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Ibu? Iya, alhamdulillah. Kita mau tahu dan perjalanan karir Ibu sampai sekarang ini dari mulai pengangkatan calon pegawai hingga mencapai jabatan sekarang ini, karena kalau dihitung jari jabatan Panitra Pengadilan Tinggi itu tingkat banding masih bisa dihitung jari, Bu, ya. Barangkali jabatan ini sangat istimewa buat saya dan buat yang lainnya. Bisa Bapak Ibu ceritakan bahwa perjalanan karir Ibu gimana? Suka dukanya gimana? Silakan, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu Panitra Pengadilan Agama Mentok. Terima kasih juga untuk kesempatannya saya diberi hadir di podcast Pengadilan Agama Mentok untuk Bapak Ketua, Pak Wakil maupun Pak Sekretaris serta Bapak Ibu yang lain. Sama seperti Ibu dan lain-lain teman-teman, sejak saya pengangkatan sebagai CPNS tahun 1989, bertugas mulai bulan Oktober 1989 di Kementerian Agama, dulu namanya Kantor Departemen Agama Jakarta Pusat. Di situ saya ditempatkan di staf bagian umum sampai tahun 94. Waktu itu saya masih menggunakan ijazah SMA. Jadi setelah tahun 91 saya lulus, 92 saya penyesuaian, sehingga tahun 94 saya berkesempatan mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai staf banding, staf panitra muda banding tepatnya. Jadi, Jadi sebelumnya Ibu dari Kementerian Agama, ya? Iya, saya Kementerian Agama selama 5 tahun. Iya. Jadi karena ingin menyesuaikan antara hasil sekolah, ilmu yang didapat di sekolah dengan pekerjaan. Jadi lebih bagusnya disarankan untuk pindah ke Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Oh, begitu. Ya, tahun 94. Kalau boleh tahu Ibu berasal dari mana? Terus anak berapa? Keluarga gimana? Oke. Bapak saya dari ujung Indonesia ya, tapi agak tengah dikit, yaitu dari Maluku Tenggara. Makanya di belakang nama saya ada nama marga saya ya. Tapi ibu saya dari Jawa Barat, tepatnya dari Sumedang. Jadi saya sudah Barat dan Timur. Ya. Suami saya namanya Surya Satria Nasution dari Medan, Bu, ya. Sudah bisa ditebak. Ya, jadi Barat udah campur. Nah, saya punya anak satu, sekarang sedang sekolah lagi di UI. Iya, menarik sekali ya Pak Murran. Kita lanjut lagi. Ini mengenai tupoksi kita sekarang ini, Bu, ya. Dengan keberhasilan Ibu sekarang sudah menjadi panitra tingkat banding. Saya mau tanya lagi, kenapa harus atau wajib seluruh satker pengadilan agama, termasuk Pengadilan Tinggi Agama sendiri, untuk menerapkan apa yang sekarang kita kejar-kejar, APM? APM. Ya. APM itu akreditasi penjaminan mutu. Iya. Begini. Kalau sebelum adanya APM, kita itu mengenal apa namanya ISO. Iya. Ya. Namun ISO ini ternyata banyak kendalanya karena tidak semua satker bisa mencapainya karena kaitan dengan biaya. Iya. Sehingga kebijakan dari Mahkamah Agung dalam hal ini Badilak untuk menerapkan standar yang sama di setiap satker, sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan atau yang didapatkan oleh masyarakat itu sama. Jadi satker punya
pelayanan standar dan masyarakat juga tahu dia hak dan kewajiban dia untuk mendapatkan layanan seperti apa. Transparan. Ya, adanya kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan layanan sesuai dengan ini kita kan adalah bahwa sederhana, cepat dan biaya ringan. Kita dengan standar itu kita ketahui. Jadi misalnya PSP itu harus ada ditempatkan, bukan PSP, sorry. Panjar biaya itu harus ada. Nah, masyarakat jadi tahu dan lebih terbuka. Kita. Sesuai dengan tuntunan zaman, Bu ya. Ya, tuntunan zaman sekarang adalah transparansi dan modernitas. Oke. Kita merinjak selanjutnya, Ibu ya. Pengadilan Agama sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sebelum adanya kewajiban untuk menerapkan PTSP. Bagaimana pelayanan dilakukan pada masa belum diterapkan PTSP? Masih melakukan meja berupa meja 1, meja 2, meja 3. Perbedaannya gitu, Ibu. Sebenarnya kalau untuk PTSP ini mungkin kalau saya akan tanya sama Ibu. Karena sudah di tingkat banding. Tapi mungkin saya melihat pengalaman waktu kami di Pengadilan Agama di tingkat pertama di Jakarta, baik di Jakarta Barat, Utara maupun Selatan, bahwa dengan adanya meja itu, dengan adanya PTSP sekarang itu masyarakat akan lebih mengenal layanan apa, kan karena mereka sudah punya banner-bannernya kan, ada spanduknya setiap layanan. Jadi jenis layanannya seperti apa dan apa yang mereka butuhkan, dan juga tadi mereka itu bisa dilayani dengan waktu yang berapa lama. Jadi lebih cepat. Bisa diukur, Bu ya. Bisa diukur. Ada parameternya lah. Selanjutnya Ibu, kami mau tahu lagi apa kesulitan bagi pencari keadilan ketika masih menerapkan penerimaan perkara belum menggunakan satu pintu seperti sekarang ini? Mungkin tadi udah dijawab sebenarnya. Iya, sebenarnya saya sudah jawab tadi. Kalau menurut hemat saya, pencari keadilan itu dengan PTSP itu sudah tahu ya, dan sudah lebih terarah. Sekarang malah kan kalau misalnya di depan itu ada namanya penggunaan kartu, sehingga kita tahu mereka itu memang mencari keadilan yang sesuai dengan instruksi dari Dirjen Badila. Terus ada juga ketika masuk sudah diarahkan nomor antrian mau yang mana, informasi atau mau ke pendaftaran atau mau ke pos baku atau mau ke pengambilan produk, bahkan mau ke pembayaran. Nah yang dulu juga kalau sekarang kan semuanya dilakukan pembayaran lewat bank. Nah, dengan begitu transparansi itu bisa lebih terlihat, akuntabilitas kita juga bisa diterawang, bahkan untuk PSP kan itu bisa diumumkan lewat website sehingga kita bisa tahu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran, dan hak-hak masyarakat sekarang lebih transparan lewat website itu dilakukan oleh setiap kasatker yang ada di Mahkamah Agung. Sudah terarah sekali. Sudah terarah. Bahkan sekarang dengan adanya PTSP, jadi PTSP itu memang akan bekerja dengan baik apabila semua faktor-faktor yang ada di situ berfungsi. Jadi layanan PTSP yang se-efisien, efektif mungkin dan tepat waktu. Diikuti dengan yang namanya tadi modernitas melalui aplikasi seperti notifikasi, aplikasi antrian sidang, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Plus diikuti lagi ketika persidangan. Nah, dengan bahkan kan kalau kita di peradilan agama ya selalu kita tekadkan untuk bisa melayani masyarakat selalu lewat layanan prima melalui one day minute, one day publish. Dan bahkan kalau dibanding itu insya Allah one day send. Jadi kita usahakan kalau kami di PTA tingkat banding, setiap yang putus hari itu bisa kita input, kita minutasi, kita input di SIPP, kita minutasi, bahkan kita bisa coba untuk hari itu juga kita bawa atau kirim ke satker atau kalau jauh ya ke pos. Jadi kita coba itu. Bahkan sekarang layanan dari kami di tingkat banding, jadi di sana memang kalau PTSP mungkin tidak terlalu ini ya, tapi kami untuk melayani masyarakat secara prima
Jadi kami mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan melalui aplikasi yang waktu itu alhamdulillah dibantu oleh Pak Mut dari PA Mentok, Amizan. Ya, jadi kita lakukan terobosan-terobosan untuk bagaimana masyarakat pencari keadilan itu bisa mendapatkan informasi yang cepat dan terarah serta proporsional mengenai perkara bandingnya. Jadi dia tidak perlu lagi nelfon atau tidak perlu apa-apa. Jadi mudah. Ya, dengan notifikasi tadi Bu ya. Ya. Oke, kita menginjak pertanyaan selanjutnya. Setelah adanya penerapan pelayanan terpadu satu pintu, one gate integrated service, apa yang paling signifikan perubahan dalam penerimaan perkara, Ibu? Yang paling signifikan ya satu, kita kan harus melayani masyarakat secara koordinasi ya. Ya. Jadi setiap bagian tuh mempunyai koordinasi, karena itu harus mempunyai komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, serta konsisten. Artinya ketika sudah jam 8 harus sudah siap untuk layanan masyarakat, untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Terus adanya juga ketepatan waktu, jadi misalnya pengambilan produk harus diikuti dengan salinan putusan. Nah, jadi itu bisa diukur sekarang itu. Dan selain proses transparansi, menghindari adanya tadi, insya Allah ini adalah mewujudkan kantor yang lebih bersih, ya, tidak ada pungutan, tidak ada apapun, insya Allah. Ya, karena kan semua sudah transparan di depan dan ada CCTV. Tapi sebenarnya tanpa itu pun saya rasa harusnya kita punya nilai bahwa kita tuh sangat berharga dan kita itu harus memberikan layanan karena itu bagian dari ibadah ya. Dengan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan itu adalah memberikan layanan baik bagi Tuhan. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu ya, kemudian apa yang didapat oleh para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara dan yang lainnya melalui PTSP? Ya di PTSP sekarang itu kan ya yang didapatkan pasti kemudahan, kecepatan, sehingga waktu itu terukur. Bahkan dengan adanya sekarang di Perma nomor 3 tahun 2018, Perma Mahkamah Agung dan Perma nomor 1 tahun 2019 lewat IKOT dan elitigasi, sehingga keinginan kita untuk membuat masyarakat itu hanya dengan menyentuh jarinya sudah bisa mendaftarkan perkara, itu insya Allah bisa tercapai. Bisa saja, Bu, ya. Ya, sehingga masyarakat pun bisa lebih dimudahkan dan masyarakat pun mempunyai bisa menjadwalkan waktu dengan efisien. Ya, jadi berarti sekarang udah sangat modern sekali, Bu, ya. Ya, insya Allah lebih modern dan bahkan mungkin ya kita wajib juga misalnya sekarang orang kadang-kadang ke pengadilan tuh takut loh. Takut kan? Aduh, pengadilan serem-serem orangnya. Tapi kalau di PTSP itu orangnya senyumnya seperti tadi pernah Pak Ketua PTA saya bilang dibuka sedikit maskernya sambil bersedekap, dia mengatakan apa yang kami bisa bantu gitu. Nah itu kan masyarakat itu lain ke lembaga lain. Kalau ke kita tuh orang-orang yang sedang menderita lah istilahnya, sehingga sedang galau. Bahasa anak sekarang tuh sedang galau. Jadi memang di situ harus lebih sabar dan lebih ekstra untuk memberikan kepedulian. Jadi ya, kalau di PTSP itu kita berharap orang-orang yang bisa lebih memberikan kesejukan, memberikan kesejukan untuk para pencari keadilan. Jadi jangan nambah beban mereka. Betul, kan Bu ya. Selanjutnya Ibu, saya mau tahu apa saja jenis-jenis layanan peradilan yang masuk ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu one gate integrated service tersebut. Baik, sesuai dengan instruksi Surat Dirjen Badilak ada 5 layanan yang ada di tingkat pertama tuh ya di Satker, yaitu layanan informasi dan pengaduan, layanan pendaftaran perkara, dan layanan pengambilan produk, plus layanan pembayaran, pengaduan ya, penerima. Jadi dengan diharapkan dengan layanan-layanan itu semua kebutuhan masyarakat sudah lebih terarah. Oh, Anda mau daftar ke sini. Tapi sekarang juga ada tren baru. Jadi kalau misalnya nanti mungkin suatu ketika dengan perkembangan masyarakat, perkembangan penduduknya, teknologinya, itu suatu ketika yang namanya layanan itu tidak ansih kalau menurut hemat saya. Jenis layanan itu tidak ansih. Jadi bisa juga ada terobosan. Seperti saya beberapa lihat di
satker lain. Jadi ketika ada masyarakat mau mendaftar dan jumlah yang daftar pas banyak, sedangkan pengambilan produk sedikit. Nah di pengambilan produk ini bisa juga terobos untuk memberikan layanan pendaftaran. Sehingga apa? Masyarakat tidak terlalu lama menunggu. Ya, sehingga mereka lebih dilayani dengan cepat. Hanya mungkin di bagian pembayaran saja yang harus fokus satu orang. Sedangkan yang bagian lain itu bisa juga berubah jenis kalau misalnya kondisinya menghendaki. Kalau selama itu masih normal ya memang tidak apa. Tapi kalau misalnya suatu ketika di pendaftaran lebih banyak daripada di pengambilan produk, bisa juga. Nanti jadi menyesuaikan kondisinya. Menyesuaikan. Jadi yang pendaftaran dibantu oleh pengambilan produk untuk mendaftarkan. Kan kita ambil nanti sistem yang sama kan. Nah, mereka semua kan lewat input data SIPP. Gitu. Kedepannya akan begitu insya Allah. Tapi selama ini masih normal-normal saja, masih tetap sesuai dengan layanan yang sesuai sekarang. Itu untuk kalau kedepannya bisa. Karena kan yang diperlukan dari layanan kita ke masyarakat adalah kecepatan dan ketepatan. Jadi mereka tidak terlalu lama menunggu dari antrian Bu ya. Tidak bosan gitu kan. Tidak bosan. Makanya kasih permen yang banyak ya. Baik Ibu, kita lanjut. Apakah sudah relevan antara penerapan PTSP dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan? Sebenarnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu adalah keseluruhan dari proses dari mulai pendaftaran sampai penyelesaian perkara. Jadi tidak hanya di proses PTSP-nya saja. Jadi itu keseluruhan karena itu kan merupakan proses perbagian-bagian ya. Nah jadi kalau relevan pasti relevan karena ini PTSP adalah bagian dari kita untuk melakukan kesederhanaan untuk melakukan misalnya pendaftaran udah jenis sudah terarah. Cepat cepat karena dengan orang punya yang datang lebih cepat dengan antrian dia punya haknya untuk lebih cepat dilayani. Termasuk juga di persidangan Ibu ya. Bukan murah sih sebenarnya kalau bagi saya ringan. Murahnya orang kaya itu 10 juta murah. Betul. Tapi orang miskin itu 1 juta pun mahal. Jadi ringan. Bahkan sekarang kan kalau untuk orang-orang yang terpinggirkan ya masyarakat yang terpinggirkan, Badilak dan Mahkamah Agung itu kan sudah memberikan biaya prodeo. Bantuan apa mereka berperkara bisa secara bebas. Bebas. Itulah dari salah satu dari kepedulian Mahkamah Agung dalam hal ini Badilak. Selain juga sudah ada lewat Simtalak ya, aplikasinya Simtalak bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil. Menarik sekali Ibu ya. Kita lanjut lagi Ibu. Apa saja aplikasi yang mendukung agar pelayanan PTSP semakin baik? Begini Bu, ini kaitan juga dengan instruksi Pak Dirjen Badilak bahwa harus ada 11 layanan aplikasi yang ada diberikan keistimewaan layanan 11 aplikasi yang ada di setiap saat tingkat pertama. Jadi setelah orang itu misalnya, katakanlah dia mau daftar pertama kali, dia butuh informasi dulu kan. Setelah dia informasi udah yakin bisa atau bagaimana dia yakin untuk daftar. Ketika dia mendaftar, dia akan mendapatkan nomor perkara kan. Nah dengan nomor perkara itu dia berharap bisa mendapatkan notifikasi, informasi. Jadi tidak perlu lagi misalnya mau sidang itu harus dia telepon atau datang ke kantor ini yang lebih biaya informasi dengan aplikasi notifikasi itu dia tinggal masukkan nomor perkaranya ke aplikasi tersebut sehingga diharapkan akan keluar informasi kapan sidangnya sampai nanti suatu ketika kapan perkaranya putus sudah itu kapan BHT-nya kapan dia bisa mengambil akte cerainya dan informasi itu langsung dan pasti. Nah, masyarakat kan berharap selalu yang pasti-pasti kan. Nah, itu jadi selain itu juga tadi PTSP harus dilengkapi dengan aplikasi antrian. Terus juga kalau misalnya untuk pengambilan produk, tadi saya lihat sudah bagus di sini. Sudah ada aplikasi setiap pengambilan itu
di foto ya. Oke. Jadi kan kelihatan bahwa yang ambil benar-benar si X, Iya. tidak hanya dia tanda tangan. Iya. Terus aplikasi atau kerjasama juga Bu. Nanti ke depannya untuk lebih ini adalah dengan layanan pos atau bisa juga dengan drive thru. Jadi setiap orang itu kalau mau ngambil tinggal dia telepon, disiapkan Iya. di sini. Nggak menunggu lagi nantinya. Dia tidak menunggu lama Iya, lagi. oke. Ketika dia datang Langsung Ibu ya. tinggal dari mobil tinggal ini kan nomor serinya dia tuh sudah tinggal bayar PNBP langsung bisa ini kan sudah karena sudah disiapkan semuanya. Oke. Jadi memang harus diterapkan sistem-sistem yang bisa mempermudah masyarakat, tapi juga selain itu juga sistem yang cepat. Oke. Jadi melayani masyarakat secara cepat dan tepat. Iya. Dengan biaya ringan tadi Bu ya. Ya pasti dengan biaya ringan kan. Oke. Karena itu memang harus ada kejelasan. Iya. Ya, berapa biaya yang dia bayar, berapa biaya yang memang harus dikembalikan ke dia, itu hak-hak dia seperti apa. Dan itu semua bisa dia dapatkan dari notifikasi tadi kan Ibu? Ya, di notifikasi itu malah Iya. sudah bisa lihat berapa biayanya Iya. kan, gak hanya tanggal putus berapa biayanya, Oke. berapa hari untuk menyelesaikan akta cerainya atau BHT-nya putusan itu udah berapa hari kan. Dan juga bisa dia tahu bahwa itu misalnya ada biaya pengembalian biaya perkaranya kan? Iya, bentuknya PSB kan. PSB. Iya, jadi masyarakat itu akan lebih terbantu lah. Oke. Dan itulah bagian dari perwujudan pemerintahan yang bersih. Iya. Ya, senang sekali Ibu ya. Ini yang terakhir Ibu. Kami mohon ini Bu, pesan dan saran Ibu yang terakhir untuk kemajuan bersama PTSP Pengadilan Agama Mentok. Jadi mohon saran dan masukan dari Ibu. Mungkin saran saya kepada tidak hanya kepada Mentok tapi terhadap saya, diri saya sendiri dan teman-teman saya juga, terutama terhadap diri saya sendiri. Untuk mewujudkan layanan prima ini dibutuhkan satu komunikasi. Iya. Komunikasi antar satu pihak dan pihak lainnya, terutama di kita ya, di satker internal kita. Oke. Selain komunikasi, adanya itu membentuk koordinasi secara profesional. Iya. Setelah itu konsistensi. Jadi mohon maaf, misalnya jangan ketika mau ada sidak, wah layanannya prima. Kalau nggak ada sidak enggak, itu namanya tidak konsisten, ya kan? Dan terakhir juga adalah kepedulian. Kalau kepedulian ini tidak hanya kita kepedulian kepada para pihak pencari keadilan, tapi juga kepedulian terhadap sesama kita. Karena dengan kesolidan di dalam akan membuahkan, mengisyaratkan bahwa kita juga punya kepedulian kepada mereka-mereka yang di luar. Iya, tercermin itu. Iya, itu akan tercermin. Oke Ibu, barangkali obrolan kita cukup di sini dulu. Menarik sekali apa yang telah Ibu sampaikan dan saran-saran yang Ibu berikan kepada Pengadilan Agama Mentok khususnya dan PTSP Pengadilan Agama Mentok agar kami bekerja ke depannya lebih bagus lagi. Baiklah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ibu Haja Umi Salamatat Roman, Sarjana Hukum, Master Magister Hukum. Menarik sekali apa yang telah beliau sampaikan kepada kita untuk kemajuan Pengadilan Agama Mentok ke depannya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.